keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Social distancing atau menjaga jarak dalam bersosial menjadi hal yang sangat dianjurkan pada saat ini. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang menganjurkan bahwa ini saatnya bagi kita untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah. Ini dilakukan untuk mengurangi peluang penularan virus corona. Daniel 11 menceritakan ada suatu usaha sosial untuk mempererat, tetapi justru berakhir dengan perang. Mari kita lihat. Setelah pemerintahan Alexander the Great, kerajaan Greka akan terpecah menjadi 4. Tetapi akhirnya hanya 2 yang menonjol. Di selatan atau di Mesir dikuasai oleh keturunan Jenderal Ptolemy, dan di utara yaitu Syria dikuasai oleh keturunan Jenderal Seleukus. Dalam usaha mempererat hubungan kedua kerajaan ini, maka mereka melakukan inisiatif yang luar biasa. Daniel 11 menubuatkan, beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Dan nubuatan Daniel 11 terwujud. Sumber-sumber sejarah menginformasikan kepada kita bahwa cucu dari Seleukus yang pertama yaitu Antiochus II Theos menikahi Berenice, seorang putri Raja Mesir. Ptolemy yang kedua yaitu Philadelphus. Tetapi Daniel 11 menubuatkan lagi. Tetapi putri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan, kemudian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu, menggantikan orang itu. Dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara Raja Negeri Utara dan memasuki kota bentengnya. Dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa. Nubuatan ini benar, bahwa aliansi yang dilakukan atas dasar pernikahan tersebut tidak bertahan lama. Karena akhirnya terjadi konflik yang membawa peperangan-peperangan. Saudara, mengapa suatu keakraban, kedekatan, bahkan persahabatan yang kuat bisa gagal? Itu terjadi bila didasarkan oleh kepentingan yang buruk. Karena meskipun nampaknya akrab, penuh kerjasama, kasih mesra, bahkan megah, tetapi kalau didorong oleh kepentingan diri, kebutuhan pribadi, dan usaha mencari keuntungan, maka suatu hubungan sosial akan sia-sia. Apakah hubungan sosial yang kokoh? 1 Petrus 4 yang ke-8 mengatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hubungan persahabatan yang kuat harus didasari oleh kasih yang sungguh-sungguh atau kasih sejati. Karena kasih sejati justru menutupi kesalahan, mengampuni dosa, bahkan berkorban demi sahabatnya. Social distancing nampaknya negatif karena kita nampaknya saling menjauhkan diri. Tetapi sebenarnya itu sangatlah positif. Kita saling menjauhkan diri karena kita justru saling melindungi. Kita hindarkan bersalaman karena kita tidak mau saling menularkan penyakit. Kita menahan diri untuk tidak berkumpul karena kita sesungguhnya sedang bekerja sama untuk mengalahkan virus yang sedang merajalela. Itu keren.